Hai hai hai, halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Ibu Guru setiap hari ya. Kita selalu bertemu di dalam video pembelajaran. Ibu harap kalian tidak pernah bosan ya untuk belajar terus-menerus agar menjadi anak yang pintar. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Semua kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, esok, dan seterusnya itu harus kita awali dengan berdoa. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan kembali lagi di pembelajaran tematik, yaitu tema 6 subtema 1 pembelajaran ke-6 ya. Nah, ini adalah pembelajaran terakhir di subtema 1 ya. Besok kita akan masuk ke subtema 2. Nah, anak-anak di sini seperti biasa ya, untuk mengawali kegiatan kita, Ibu akan menyelipkan atau membacakan beberapa pantun nih. Nah, anak-anak nanti bisa berbalas pantun dengan Ibu kalau misalnya kalian ingin berbalas pantun ya. Dengarkan baik-baik. Kacang kulit dimakan gajah, dilihat orang gajahnya malu. Sebelum kita pergi ke sekolah, lebih dahulu atau lebih baik sarapan dulu. Nah, anak-anak, itu pantun yang pertama. Tahu pantun itu berhubungan dengan apa? Ya, betul sekali. Pantun ini dia mengingatkan kita bahwa sebelum pergi ke sekolah, kalian harus sarapan terlebih dahulu. Ya, tujuannya itu supaya apa? Supaya kalian tidak merasa lapar, kemudian kalian belajarnya juga konsentrasi, perutnya tidak bunyi, ya. Jadi itu sangat penting sekali sebelum kalian pergi ke sekolah, kalian harus sarapan, paling tidak minum susu atau kalian makan roti ya, sarapan roti di rumah yang udah disiapkan oleh orang tua kalian. Jadi jangan sampai tidak makan ya, jangan sampai tidak sarapan sebelum ke sekolah. Lumayan loh kalian masuk jam 6.45, kemudian kalian pulang jam 9.35. Nah, hitung tuh berapa jam. Kalau kalian tidak sarapan pasti keroncongan perutnya. Nanti tiba-tiba lapar, kalian bunyi perutnya, nanti diketawakan kan teman-teman satu kelasnya. Nah, lalu dong. Jadi sebelum pergi ke sekolah, ya usahakan bangun pagi, mandi, ya, kemudian siap-siap, kemudian sarapan pagi. Oke, itu pantun yang pertama. Dan pantun yang kedua. Pantun yang kedua apa ya? Kira-kira Ibu Guru? Ya, siapa yang tahu nih bunyi pantun yang kedua nih? Nah, bunyi pantun yang kedua, dengarkan baik-baik anak-anak Ibu. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, anak-anak, pantun ini mengingatkan kita kalau ingin menjadi anak yang pintar, anak yang sukses, anak yang pandai, kita harus rajin belajar, ya. Kemudian yang terakhir nih, jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Nah, itu pantun yang terakhir. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak punya waktu luang di rumah, ya tidak ada kegiatan, silahkan baca bukunya. Baca buku LKS-nya, lihat materinya, ya. Cari kata-kata yang kurang kalian pahami atau tidak kalian mengerti, itu bisa ditanyakan kepada, misalnya kalian punya kakak, punya abang, kemudian punya paman, bibi atau papa, mama. Nah, kalian bisa bertanya kepada mereka tentang materi yang sudah kalian baca tadi kalau misalnya kalian ada yang tidak mengerti. Oke, sekarang kita akan melihat susunan materi hari ini. Nah, susunan materi yang pertama, perhatikan di sini ada bahasa dalam puisi. Nah, itu kalian buka buku LKS-nya halaman 21. Kemudian yang selanjutnya
Ada syair dan melodi dalam lagu, itu mata pelajaran SBDP atau seni budaya. Nah, sekarang buka bukunya, buku LKS halaman 21 tentang bahasa dalam puisi. Nah, bahasa, pengertian bahasa itu ya anak-anak adalah suatu media untuk menyampaikan ide dan pikiran melalui puisi dengan nada yang indah dan menarik. Nah, seperti puisi yang sudah Ibu bacakan kemarin di pembelajaran kelima, ya. Jadi bahasa itu ya merupakan media, ya, dimana kita bisa menyampaikan ide kita, ya, bisa menyampaikan hal-hal yang kita inginkan. Nah, itu bisa kita tuangkan atau bisa kita tulis ke dalam sebuah bahasa dan pikiran melalui puisi tadi, ya. Dan tentunya puisi tersebut harus diucapkan dengan nada yang indah dan menarik, ya, agar orang juga juga mau mendengarkan puisi yang kita bacakan. Ya, kemarin Ibu sudah contohkan bagaimana membaca puisi yang baik. Nah, dalam sebuah puisi ada beberapa ciri bahasa yang digunakan anak-anak. Nah, kalian bisa lihat ya, di situ ada 3. Yang pertama, kalimat dalam puisi dibuat cenderung ringkas. Nah, jadi di situ yang pertama, kalimat dalam puisi dibuat cenderung ringkas. Ringkas tahu ringkas, dibuat lebih lebih simpel, lebih pendek lagi, ya, seperti kalian membuat sebuah rangkuman. Nah, itu diringkas dengan baik isinya. Kemudian setiap kata itu mengandung makna yang unik, ya. Nah, jadi dari setiap kata yang kalian tuliskan itu harus mengandung makna yang unik, makna yang menarik, sehingga orang lain itu tertarik dan berminat untuk membaca puisi yang sudah kita tulis tadi. Kemudian yang ketiga, bahasanya memiliki makna yang bukan sebenarnya, ya. Nah, bahasanya memiliki makna yang bukan sebenarnya, ya. Artinya bahasanya itu ya tidak memiliki makna yang sebenarnya yang ingin disampaikan di dalam sebuah puisi tersebut, ya, itu bersifat konotatif. Nah, kemudian yang selanjutnya materinya tentang seni budaya, ya. Nah, itu tentang syair dan melodi dalam sebuah lagu. Nah, syair lagu itu apa, anak-anak? Nah, syair lagu itu adalah ekspresi tentang suatu hal yang dilihat, didengar maupun dialami seorang pencipta lagu. Ekspresi itu apa? Ekspresi itu adalah bagaimana raut wajah kalian, bagaimana sih tampilan wajah kalian ketika misalnya kalian mendengar puisi yang sedih, kemudian puisi yang gembira, ya. Nah, kalau puisi yang sedih mungkin kalian bisa ikut sedih atau kalian bisa ikut nangis. Nah, kalau bergembira kalian bisa ikut tertawa, kalian bisa ikut tersenyum, seperti itu. Jadi ekspresi itu ya bisa dilihat, kemudian bisa didengar, ya. Jadi puisi itu dialami oleh seorang pencipta sebuah lagu. Nah, syair dalam lagu tersebut dapat berfungsi sebagai media penyimpanan, ya. Nah, media penyimpanan. Kemudian kita lihat lagi sebagai penyampaian pesan. Sebenarnya itu bukan penyimpanan, ya, penyampaian sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu kepada kita yang membaca atau kita yang menyanyikan lagu tersebut. Nah, lagu yang indah atau bagus pada umumnya memiliki melodi yang enak didengar, ya. Jadi anak-anak, ya, kalau sebuah lagu itu ingin enak didengar, ya, atau indah atau bagus, bisa dinikmati oleh banyak orang, maka melodinya itu harus apa? Harus memiliki melodi yang enak, ya, sehingga orang-orang yang mendengar lagu tersebut itu bisa menikmati dengan baik, ya. Apa itu melodi, Ibu? Nah, melodi itu adalah susunan rangkaian nada yang terdengar berurutan serta bersama yang menyampaikan suatu gagasan, ya. Itu. Jadi melodi itu adalah susunan, ya, alunan nada, baik itu nada tinggi maupun nada rendah.
Nah, kemudian yang dimaksud dengan melodi. Nah, ini tadi melodi, pergerakan atau perubahan tinggi rendahnya nada yang dimainkan dan waktu ke waktu yang membentuk